Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Anita Elvia. Aku dari Prodi Biologi Universitas Islam Asafia dengan NIM 26 2025 0001. Di sini aku akan menjelaskan tentang oogenesis pada mamalia. Di sini aku juga mencantumkan beberapa sumber dari mulai jurnal sampai ada yang aku resum dari video YouTube yang aku cantumin di sini dan akan aku cantumin juga di deskripsi. Mari kita bahas oogenesis pada mamalia. Sebelum mengenal oogenesis, mari kita mengenal tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin yang terdiri atas spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina. Proses ini melibatkan pembelahan mitosis dan meiosis untuk menghasilkan gamet haploid. Setelah fertilisasi, gamet jantan dan betina bergabung membentuk zigot dengan jumlah kromosom diploid. Di sini ada peta konsep yang menyatakan bahwa oogenesis merupakan susunan dari gametogenesis atau turunan dari gametogenesis. Di sini dimulai dari gametogenesis lalu turun ke spermatogenesis yang yaitu membentuk sperma. Dan oogenesis yang akan dibentuk oleh ovum atau gamet betina. Sebelumnya, apa itu oogenesis? Oogenesis berlangsung di ovarium, yaitu organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan ovum dan hormon reproduksi. Ovarium terdiri atas beberapa bagian, yaitu germinal epitelium, korteks, dan medula yang masing-masing memiliki fungsi dalam mendukung perkembangan folikel dan pematangan oosit. Tahapan oogenesis dimulai dari oogenium atau 2N, yaitu fase pertumbuhan, lalu membesar menjadi premier, yaitu 2N, dan masuk lagi ke meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu ada yang namanya ovum atau gamet matang. Perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis dan spermatogenesis merupakan dua proses pembentukan gamet yang memiliki tujuan sama, yaitu menghasilkan sel kelamin haploid, tetapi mekanismenya berbeda. Spermatogenesis berlangsung secara terus-menerus dan menghasilkan banyak spermatozoa, sedangkan oogenesis dimulai sejak masa janin dan umumnya hanya menghasilkan satu ovum matang pada setiap siklus reproduksi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa oogenesis merupakan proses yang lebih panjang dan lebih kompleks dibandingkan spermatogenesis. Perbandingan antara spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis itu dimulai pada gamet jantan, yaitu sperma, lalu berkembang menjadi sperma itu mengeluarkan itu sekali reproduksi itu banyak sekali, jutaan sperma per ejakulasi, lalu D itu ukurannya lebih kecil dibanding ovum. Terus bisa dihasilkan setiap hari. Perbedaan untuk oogenesis dimulai dari ovum atau gamet betina yang jumlahnya hanya satu dan ukurannya lebih besar dan hanya bisa dibuahi atau hanya bisa digunakan setiap siklus, biasanya siklus dari 28 hari sampai 35 hari. Tempat organ oogenesis. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium, yaitu organ reproduksi betina yang berfungsi menghasilkan ovum dan hormon reproduksi. Ovarium terdiri atas beberapa bagian, yaitu germinal epitelium,
korteks, dan medula yang masing-masing memiliki fungsi dalam mendukung perkembangan folikel dan pematangan oosit. Permukaan ovarium dilapisi oleh germinal epitelium yang berada di atas lapisan jaringan ikat padat yang disebut tunika albuginea. Kedua lapisan ini berfungsi melindungi jaringan ovarium sekaligus mempertahankan struktur organ selama proses perkembangan folikel. Korteks ovarium. Korteks merupakan bagian ovarium tempat utama berlangsungnya oogenesis. Pada bagian ini, folikel ovarium dalam berbagai tahap perkembangan, mulai dari folikel primordial hingga folikel digraf yang siap mengalami ovulasi. Medula terletak di bagian dalam ovarium dan tersusun atas jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah, pembuluh limfe, serta serabut saraf. Struktur ini berfungsi menyediakan oksigen, nutrisi, dan hormon yang diperlukan untuk mendukung perkembangan folikel di korteks ovarium. Di sini ada gambar contoh dari medula ovarium yang berupa kayak seperti urat-urat begitu. Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan struktur ovarium mamalia secara keseluruhan mulai dari lapisan terluar hingga bagian dalam ovarium. Pada diagram dapat terlihat berbagai tahap perkembangan folikel, korpus luteum, korpus albicans, serta folikel yang telah mengalami ovulasi, sehingga membantu memahami lokasi terjadinya setiap tahap oogenesis. Dapat dilihat pada gambar ini, sangat amat kompleks ya kalau dilihat. Asal-usul oogenium. Oogenesis diawali dari sel germinal primordial yang bermigrasi menuju bakal ovarium selama perkembangan embrio. Setelah mencapai gonad, sel-sel tersebut berkembang menjadi oogenium sebagai tahap awal pembentukan sel telur. Proliferasi mitosis oogenium prenatal. Selama perkembangan janin, oogenium mengalami pembelahan mitosis secara aktif, sehingga jumlahnya meningkat sangat banyak. Nah, dapat dilihat juga pada gambar di samping itu, dia menghasilkan banyak sekali ya. Selanjutnya, sebagian oogenium akan berdiferensiasi menjadi oosit premier, sedangkan sisanya mengalami degenerasi secara alami. Pembentukan oosit premier. Oogenium yang telah berkembang akan berubah menjadi oosit primer dan mulai memasuki pembelahan meiosis pertama. Tahap ini merupakan awal proses pematangan sel telur yang akan hingga masa reproduksi. Meiosis 1 dan Arens Diktioten. Setelah memasuki meiosis 1, oosit primer berhenti sementara pada tahap profase 1 hingga individu mencapai masa pubertas. Penghentian sementara ini merupakan mekanisme normal yang menjaga kualitas oosit sebelum proses pematangan dilanjutkan. Oosit premier. Folikel primordial. Oosit premier yang berhenti pada profase 1 dikelilingi oleh satu lapis sel folikel pipi hingga membentuk folikel primordial. Folikel primordial merupakan cadangan folikel yang akan digunakan secara bertahap selama masa reproduksi wanita.
Setelah itu, folikel premier. Ketika folikel mulai berkembang, sel folikel berubah menjadi berbentuk kubus dan membentuk folikel premier. Pada tahap ini juga mulai terbentuknya zona pelusida, yaitu lapisan glikoprotein yang melindungi oosit selama pematangan. Nah, selanjutnya itu ada zona pelusida, merupakan lapisan glikoprotein yang menyelubungi oosit dan berperan penting dalam proses fertilisasi. Struktur ini membantu pengenalan sperma serta mencegah masuknya lebih dari satu sperma ke dalam oosit atau ovum. Folikel sekunder ditandai dengan bertambahnya jumlah sel granulosa dan mulai terbentuknya lapisan teka internal serta teka eksternal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa folikel semakin matang dan siap memasuki tahap berikutnya, yaitu selanjutnya ada sel granulosa dan sel TK. Sel granulosa berfungsi mendukung pertumbuhan oosit dan menghasilkan hormon estrogen, sedangkan sel TK menghasilkan androgen yang diubah menjadi estrogen oleh sel granulosa. Kerjasama kedua sel tersebut sangat penting dalam mendukung perkembangan folikel. Selanjutnya ada folikel tersier. Folikel tersier atau folikel antral ditandai dengan terbentuknya rongga berisi cairan yang disebut antrum. Pembentukan antrum menunjukkan bahwa folikel telah memasuki tahap pertumbuhan lanjut yang dipengaruhi oleh hormon gonadotropin, terutama FSH. Selanjutnya ada camulus ovorus dan corona radiata. Pada folikel antral, oosit dikelilingi oleh kumpulan sel granulosa yang disebut camulus ovorus. Sedangkan lapisan sel yang melekat langsung pada oosit disebut corona radiata. Kedua struktur ini berperan memberi nutrisi, melindungi oosit, dan membantu proses fertilisasi. Selanjutnya ada folikel degraft atau folikel matang. Folikel degraft merupakan folikel yang telah mencapai tahap pematangan sempurna dan siap mengalami. Folikel ini memiliki ukuran paling besar dengan rongga antrum yang luas serta menonjol ke permukaan ovarium sebelum melepaskan oosit. Dapat lihat pada gambar juga itu terlihat sangat luas ya untuk si rongga antrumnya, berbeda dengan yang sebelumnya. FSH dan rekrutmen folikel. Hormon folikel stimulating hormon atau FSH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior merangsang pertumbuhan folikel antral pada awal siklus reproduksi. Dari beberapa folikel yang berkembang, hanya satu folikel dominan yang akan melanjutkan pematangan, sedangkan folikel yang lain akan mengalami atresia. Lonjakan hormon LH. Ketika folikel dominan telah matang, kadar estrogen yang meningkat akan memicu lonjakan hormon LH. Lonjakan LH menyebabkan oosit primer menyelesaikan oosit 1 dan serta mempersiapkan folikel untuk ovulasi. Selanjutnya ada penyelesaian meiosis 1. Setelah mendapat kerangsangan hormon LH, oosit primer
menyelesaikan meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder serta badan kutub pertama. Pembelahan ini berlangsung tidak seimbang sehingga hampir seluruh sitoplasma tetap berada pada oosit sekunder. Ini di sini ada peta konsepnya, dimulai dari penyelesaian meiosis 1 yaitu terbagi lagi menjadi oosit primer dan badan polar pertama dan menghasilkan hasil meiosis 1 yang akan terjadinya pembelahan sitoplasma tidak seimbang, reduksi jumlah kromosom, satu sel fungsional besar, satu sel non fungsional kecil. Lalu bawahnya lagi ada oosit sekunder. Nextnya ada proses ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan oosit sekunder dari folikel matang menuju permukaan ovarium. Peristiwa ini menjadi akibat pecahnya dinding folikel yang dipengaruhi oleh aktivitas enzim dan perubahan hormonal, terutama setelah lonjakan LH. Selanjutnya ada oosit menuju oviduk. Setelah ovulasi, oosit sekunder ditangkap oleh fimbrie dan bergerak menuju tuba uterina. Pergerakan ini dibantu oleh gerakan silia dan kontraksi otot tuba sehingga menghasilkan peluang terjadinya fertilisasi. Yang selanjutnya ada meiosis 2 dan fertilisasi. Oosit sekunder yang diovulasikan masih berhenti pada tahap metafase meiosis. Pembelahan meiosis 2 hanya akan selesai apabila terjadi fertilisasi oleh sperma sehingga terbentuk ovum dan badan kutub kedua sebelum berkembang menjadi zigot. Selanjutnya ada folikel pecah dan pembukuan darah. Setelah ovulasi, terjadi folikel de Graaff yang telah melepaskan oosit akan mengalami pecah sehingga menyiksa rongga pada ovarium. Rongga tersebut kemudian terisi oleh pembukuan darah sebagai tahap awal proses penyembuhan jaringan. Selanjutnya, sel granulosa dan sel TK mengalami proliferasi serta diferensiasi untuk membentuk korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron guna mendukung persiapan endometrium apabila terjadi kehamilan. Di samping ada gambar proses terjadinya folikel pecah dan pembukuan darah. Selanjutnya ada korpus luteum. Sisa sel granulosa dan sel TK berubah menjadi sel lutein yang membentuk korpus luteum. Korpus luteum berfungsi sebagai kelenjar endokrin sementara yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan kehamilan. Nextnya ada progesteron dan endometrium. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menebalkan dan mempertahankan lapisan endometrium agar siap menerima implantasi embrio apabila terjadi fertilisasi. Jika kehamilan tidak terjadi, produksi progesteron akan menurun sehingga siklus reproduksi dimulai kembali. Selanjutnya ada korpus albicans. Apabila fertilisasi tidak terjadi, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berubah menjadi korpus albicans, yaitu jaringan perut berwarna putih pada ovarium. Struktur ini akan menetap di ovarium meskipun ukurannya semakin mengecil seiring waktu. Selanjutnya ada atresia folikel. Selama proses oogenesis, sebagian besar folikel tidak seimbang hingga ovulasi tetap mengalami atresia.
yaitu proses degenerasi secara alami. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya folikel dengan kualitas terbaik yang akan mencapai kematangan dan mengalami ovulasi. Selanjutnya ada sumbu hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Seluruh proses oogenesis diatur oleh sumbu hipotalamus, hipofisis, ovarium atau HPO asis. Hipotalamus menghasilkan GnRH yang merangsang hipofisis melepaskan FSH dan LH, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron yang memberikan umpan balik untuk mengatur siklus reproduksi. Kesimpulannya, oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum di dalam ovarium yang dimulai sejak masa janin dan berlangsung sehingga masa reproduksi berakhir. Proses ini meliputi perkembangan oogenium menjadi oosit, pembentukan folikel, ovulasi, serta pembentukan korpus luteum yang diatur oleh hormon reproduksi melalui sumbu hipotalamus, hipofisis, ovarium. Secara keseluruhan, oogenesis menghasilkan satu ovum matang yang siap dibuahi dan berperan penting dalam menghasilkan fertilisasi serta perkembangan embrio. Di sini ada daftar pusaka, yaitu jurnal-jurnal yang aku tambahkan untuk mendukung PPT kali ini, video kali ini. Dengan demikian, materi mengenai oogenesis pada mamalia dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai proses pembentukan dan pematangan sel telur pada mamalia. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya dengan senang hati menerima kritik, saran maupun pertanyaan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.